Halo semuanya, kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi biaya, pertemuan minggu keberapa? Minggu ke, betul ya, minggu ke-10. Oke, di minggu ini ya kita akan melanjutkan materi kita, ya, coba Bapak tampilkan. Oke, sudah tampil ya. Di minggu ke-10 ini ya kita akan membahas kelanjutan daripada minggu ke-9 minggu lalu terkait dengan menganalisis job order costing bagian kedua, di mana job order costing bagian kedua ini kita akan mengkritisi terkait dengan penganggaran biaya tidak langsung, adjustment akhir periode, pendekatan penyesuaian alokasi, pendekatan prorasi, penghapusan ke harga pokok penjualan, menentukan metode pendekatan, dan yang terakhir adalah latihan soal. Oke, kita bisa lanjutkan ya, kita langsung masuk saja ke materi. Apakah sudah tampil? Sudah ya. Oke. Job order costing akuntansi biaya disampaikan pada perkuliahan minggu ke-10 ya. Job order costing kedua ini sekaligus akan membahas terkait dengan mekanisme bagaimana job order costing tersebut, mekanisme dalam perhitungannya gitu ya. Oke, pada dasarnya alokasi biaya tidak langsung pada akhir periode menggunakan metode alternatif. Oke, penganggaran biaya tidak langsung. Tarif biaya tidak langsung yang dianggarkan dapat dibebankan dalam pekerjaan individu secara terus-menerus dan tepat waktu. Namun, ya, tarif yang dianggarkan didasarkan pada perkiraan yang dibuat hingga 12 bulan sebelum biaya sebenarnya dikeluarkan. Atau estimasinya memang perlu kita kritisi kembali ya. Terus yang ketiga, penyesuaian mungkin perlu dilakukan pada akhir tahun atau adjustment. Oke. Penyesuaian pada akhir periode ya. Yang pertama adalah biaya tidak langsung yang tidak dapat dialokasikan terjadi apabila jumlah biaya tidak langsung dialokasikan dalam periode akuntansi kurang dari jumlah aktual yang terjadi. Itu masuknya ke biaya tidak langsung yang tidak dapat dialokasikan ya. Sementara over alokasi biaya tidak langsung terjadi apabila jumlah biaya tidak langsung yang dialokasikan lebih besar daripada jumlah aktual yang terjadi, atau dengan kata lain kita menganggarkannya terlalu besar daripada jumlah aktual ya. Terus berikutnya biaya tidak langsung keseluruhan itu diperoleh dari biaya tidak langsung yang dikeluarkan dikurangi biaya tidak langsung yang dialokasikan ya. Yang dianggarkan dikurangi, yang aktualnya dikurangi dengan yang dianggarkan, itu masuk ke biaya tidak langsung secara keseluruhan. Biaya tidak langsung yang tidak dapat dibebankan ya karena terlalu banyak ya, over dan tidak langsung terserap ya, terlalu banyak, itu adalah syarat yang setara untuk dilakukan penyesuaian pada akhir periode ini. Nah ini dia ya, penganggaran biaya tidak langsung dan penyesuaian akhir periode yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya biaya tidak langsung keseluruhan itu diperoleh dari biaya tidak langsung yang dikeluarkan atau biaya tidak langsung yang aktualnya dikurangi biaya tidak langsung yang dialokasikan atau yang dianggarkan ya. Jadi keluarnya berapa dikurangi dengan yang kita anggarkan berapa ya. Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Oke, di sini ada persamaannya ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Ada under alokasi ya, under applied dan under absorb ya. Terjadi apabila biaya tidak langsung yang dialokasikan itu lebih kecil dibandingkan biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Jadi yang dianggarkan untuk menghasilkan produk A itu 50 juta, tapi aktualnya di sini 57 juta. Otomatis di sini under alokasi ya, anggarannya terlalu rendah atau terlalu kecil. Makanya di sini perlu dilakukan adjustment ya. Titik-titik ini kan memang kelebihannya ya, kekurangannya memang harus di adjustment atau harus disesuaikan. Sementara itu untuk kasus berikutnya adalah over alokasi ya, atau over applied atau over absorb ya, terjadi apabila berbanding terbalik dari kondisi yang tadi, biaya tidak langsung yang dialokasikan ya atau yang dianggarkan itu lebih besar dibandingkan biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Jadi anggarannya lebih besar dibandingkan aktualnya, itu terjadi over alokasi gitu ya. Oke, berikutnya untuk penyesuaian akhir periode, asumsikan data tahunan berikut untuk TL Sport ya.
Pada dasarnya manufacturing overhead kontrolnya yang dikeluarkan adalah balance-nya 65.100. Manufacturing overhead applied ya, applied itu dialokasikannya sebesar 62.000 di kredit ya. Jadi dikeluarkannya itu 65.000 ya, yang dialokasikannya 62.000. Yang dikeluarkan 65.000, yang dialokasikan 62.000 ya. Aktualnya 65, anggarannya itu 62. Kira-kira posisinya over atau under ya? Coba dianalisa ya. Oke, kalau seandainya memang anggaran kita terlalu kecil dibandingkan aktual, berarti under alokasi, gitu ya, betul sekali. Oke. Nah, bagaimana menentukan alokasi overhead? Pada dasarnya di sini karena under ya, anggaran kita di bawah total aktualnya, kita bisa hitung daripada jam mesin kita ya. Contoh soalnya di sini 2.480 jam mesin dikali dengan $25 tarif yang dianggarkan itu 62.000. Oke. 62.000 itu breakdown daripada yang kita alokasikan atau kita anggarkan 62.000 ya. Oke, berikutnya 65.100 itu kan memang aktualnya dikurangi dengan yang dianggarkan 62.100 itu mendapatkan biaya tidak langsung yang dikeluarkan itu 3.100 oleh karenanya di bawah alokasi ya. Anggarannya 62.000 tapi aktualnya keluar 65.100. Jadi anggaran kita lebih rendah dan mengalami kekurangan sebesar $3.100. Oke. Alasan jumlah yang tidak dapat dialokasikan, yang pertama alasan numerator, biaya tidak langsung, dan alasan denominator atau jumlah alokasi dasar. Oke, penyesuaian akhir periode, biaya overhead manufaktur aktual sebesar 65.100, ini kelanjutan daripada soal yang tadi, lebih banyak daripada jumlah yang dianggarkan sebesar 62.000. Oke, aktual jam mesin 2.480 lebih daripada jumlah yang dianggarkan. Jadi kita budgetnya 2.400 jam untuk mesin, tapi aktualnya memang bekerja lebih ekstra, itu ada penambahan 80 jam. Cost-nya juga bertambah sekitar 3.100 dari 62.000 menjadi 65.100. Oke, di mana 26 jam ya, 26 per jam itu upah satu per jamnya untuk mesin itu diperoleh dari 62.100 ya, daripada biaya overhead aktual dibandingkan dengan jumlah jam aktual mesinnya diperoleh $26 per jam. Oke, 3 pendekatan utama untuk membuang overhead yang under atau over ya, itu kan harus di adjustment ya. Yang pertama penyesuaian pendekatan tingkat alokasi, yang kedua adalah pendekatan perkiraan atau prorasi, yang ketiga adalah penghapus bukuan langsung atau write off dengan pendekatan cost of goods sold. Kita masuk ke pendekatan yang pertama adalah penyesuaian pendekatan tingkat alokasi, di mana pendekatan yang pertama ini adalah mengembalikan semua entry dalam buku besar ya, buku besar umum dan buku besar dengan menggunakan tarif biaya aktual daripada tarif biaya yang dianggarkan. Oke, di mana tingkat overhead produksi aktual dihitung pada akhir tahun fiskal, biaya overhead produksi yang dialokasikannya juga dibuang ke pekerjaan sepanjang tahun dihitung ulang dengan menggunakan tingkat overhead produksi aktual, bukan tingkat overhead produksi yang dianggarkan. Pembuatan jurnal penutup akhir tahun juga perlu kita lakukan. Oke. Ini dia ilustrasinya, ya. Ilustrasinya ada beban produksi aktual sebesar $1.215.000. Biaya overhead produk yang dialokasikannya adalah $1.080.000. Oke. Tingkat alokasi yang disesuaikan adalah 12%. Itu diperoleh dari selisih antara biaya produksi aktual dikurangi biaya overhead produksi yang dialokasikan dibagi dengan biaya overhead produksi yang dialokasikan. 1.215.000 dikurangi 1.080.000 dibagi dengan 1.080.000. Tingkat alokasi yang disesuaikan adalah 12,5%. Oke, pada akhir tahun perusahaan dapat meningkatkan overhead produksi yang dialokasikan ke masing-masing pekerjaan sebesar 12,5% dengan menggunakan perintah perangkat bunga tunggal ya atau software. Itu biasanya memang harus dikritisi kalau seandainya memang sering terjadi over ataupun under alokasi. Oke, di bawah itu penjelasannya bisa kalian pelajari ya. Oke, berikutnya pendekatan yang kedua adalah pendekatan prorasi. Prorasi adalah penyebaran biaya overhead yang under atau over alokasi antara pekerjaan akhir dengan proses, barang jadi dan harga pokok produksi, di mana pendekatan prorasi ini dasar untuk prorasi under atau overhead pabrik
over atau under alokasi pabrik adalah total overhead produksi yang dialokasikan sebelum prorasi. Yang kedua, sebarkan ke saldo akhir daripada barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan berdasarkan rasio masing-masing yang dialokasikan. Ya, ini contohnya ada perusahaan Robinson. Ya, perusahaan Robinson di sini ada 3 akun. Yang pertama adalah work in process, yang kedua adalah finished good, yang ketiga adalah cost of goods sold. Ya, di sebelah kiri kolom B ini ada account balance before operation. Yang poin kecil itu alokasi manufacturing overhead include daripada before operation. Oke, work in process-nya 50.000, ya alokasinya 16.100, finish good-nya 75.000, ya sementara alokasinya 31.320, COGS-nya 2.375, alokasinya 1.032.480. Kita bisa kritisi di sini yang dialokasikan 1.080.000 sementara aktualnya keluar 2.500.000. Oke, ini terjadi overhead manufaktur aktual sebesar 1.215 itu selisihnya ya. Di bawah yang dialokasikan itu 135.000. Oke, ini dia ya, kita bisa lanjutkan daripada alokasi manufacturing menggunakan metode yang kedua, metode prorasi, dengan cara menghitung ya, membandingkan antara alokasi manufacturing overhead dibagi dengan total ya, dibagi dengan nilai total alokasi manufacturing overhead. Jadi 16.000 ya itu dibagi 1.080.000 menghasilkan 1,5%. Begitupun 31.320 dibagi 1.080.000 menghasilkan 2,9%. 1.032.480 dibagi 1.080.000 menghasilkan 95,6%. Dan kuncinya semua totalnya harus 100%. Kalau tidak 100% berarti ada yang keliru. Oke. Berikutnya kita lakukan prorasi ya. Tadi kan memang selisihnya 135.000 of under alokasi manufacturing overhead. Itu diperoleh pada nilai kolom 3 ya, alokasi manufacturing overhead itu dikali dengan total selisihnya berapa masing-masing, berarti ini 1,5% dibagi 100 0,015 dikali dengan 135.000 masing-masing semua dikali 135.000, hasilnya juga harus sama dengan 135.000. Oke, account balance after proration itu diperoleh dari nilai penjumlahan antara account balance dengan yang sudah diprorasi. 50.000 ditambah 2.025 menghasilkan 52.000, 75.000 ditambah 3.915 menghasilkan 78.915, 2.375 ditambah 129.060 menghasilkan 2.504.060 rupiah. Oke, adapun entry jurnal untuk pencatatan metode prorasi sebagai berikut: work in process, finish good, COGS, manufacturing overhead alokasi, dan manufacturing overhead control ya. Oke, kalian bisa cermati ya berdasarkan nilai-nilai yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Oke, pada dasarnya jika overhead manufaktur telah dialokasikan secara keseluruhan ya, di mana kita bisa melakukan kontrol barang dalam proses pengambilan barang jadi dan biaya pokok penjualan barang yang akan dikurangi atau dikreditkan bukannya meningkat atau berada di posisi debit. Oke, pendekatan prasyarat berdasarkan neraca akhir pengendalian kerja dalam proses pengambilan barang jadi dan biaya overhead biaya penjualan ya sebelum prorasi ya. Pada dasarnya ini hampir sama dengan yang tadi, hanya saja yang membedakan adalah di sini hanya berupa 4 tahap saja. Beda halnya dengan yang tadi ya, ada 5 tahap untuk yang prorasi. Pada dasarnya untuk 3 metode yang paling baik adalah metode prorasi karena dia lebih detail dan lebih akurat ya. Oke, metode yang ketiga adalah penghapusan atau write off ke HPP berdasarkan pendekatan penghapusan total biaya overhead manufaktur atau keseluruhan termasuk dalam beban pokok penjualan tahun ini. Bagi Robinson, entry jurnalnya adalah sebagai berikut ya, COGS, manufacturing overhead alokasi terhadap manufacturing overhead control ya. Berikutnya menentukan metode pendekatan tingkat alokasi yang disesuaikan, memberikan catatan biaya pekerjaan individual yang paling akurat. Komponen tidak langsung yang dialokasikan secara tidak langsung memberikan persediaan dan harga barang yang paling akurat. Pendekatan write off adalah yang paling sederhana, sementara yang paling disarankan atau yang paling banyak suggest untuk perusahaan-perusahaan yang memang berkembang adalah metode prorasi, gitu ya. Oke, manakah dari ketiga pendekatan dalam menangani overhead yang tidak dapat dialokasikan dan overhead yang dialokasikan secara keseluruhan adalah yang terbaik untuk digunakan?
Nah, ini dia dasarnya kalian bisa pelajari dari ketiga poin ini kira-kira ya mana overhead yang tidak dapat dialokasikan dan overhead yang dialokasikan secara keseluruhan ya. Nah, ini soal latihannya, soal latihan itu menjadi tugas di pertemuan minggu ke-10 ini ya. Oke, ini exercise ya hampir sama contohnya dengan yang tadi kalian diminta untuk mengerjakan ya durasi waktunya 1 minggu setelah 1 minggu setelah diposting berarti di Jumat minggu depan ya maksimal pukul 00 kalian sudah harus mengumpulkan di menu assignment Google Classroom ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya di minggu ke-10 pertemuan akuntansi biaya ini. Coba cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan akhir kata sampai berjumpa lagi di minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.